Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar ya, mata kuliah kita, filsafat ilmu, yang mana pada kesempatan yang lalu kita tidak sempat menuntaskan disebabkan oleh gangguan teknis, sehingga saya mengalihkannya menjadi paparan seperti ini yang direkam melalui video, dan saya harap semoga tidak mengurangi apa yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman tetap dapat mengikuti penjelasan saya ini sekalipun dengan memanfaatkan fasilitas video. Baik, kita awali dengan pembahasan mengenai objek filsafat ya. Jadi teman-teman, secara umum objek filsafat itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal ya. Nah, jadi kita akan lihat selanjutnya. Nah, jika kita berbicara objek material, maka yang dibahas itu adalah seluruh kenyataan, seluruh yang ada gitu ya. Lalu kemudian anasir keumuman. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut akan saya sampaikan. Kita lihat dulu ya. Kemudian kaitannya dengan objek material yang seluruh kenyataan itu, maka dia juga dapat diurai seperti ini ya. Jadi seluruh kenyataan itu maksudnya ada dalam kenyataan dan ada dalam kemungkinan. Lalu berikutnya yang objek formal itu anasir keumuman ya, yang komprehensif, fundamental, sinopsis, big idea, konseptual. Nah, kawan-kawan semua, kalau kita berbicara tentang kedua objek filsafat ini, maka sebetulnya dia bisa dikatakan saling melengkapi gitu ya. Jadi saya kasih contoh mungkin yang lebih sederhana. Misalnya untuk objek material, maka seluruh yang ada, yang nampak misalnya dalam panca indera kita, termasuk juga kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu ya. Nah, misalnya kalau objek material, kalau saya kasih contoh misalnya manusia gitu ya. Jadi kita mengkaji manusia, maka itu kan bisa kita lihat gitu ya, dari apa istilahnya, dari penampakan fisiknya gitu ya, dari penampakan fisiknya, lalu kemudian ya itu secara umum gitu ya. Nah, lalu berikutnya objek formal itu adalah cara kita ya, cara untuk memahami si manusia gitu ya, cara untuk memahami manusia gitu. Jadi kalau objek materialnya ini adalah manusianya, maka objek formal itu berbicara pada cara untuk memahami manusia gitu ya. Nah, berikutnya objek formal sendiri ya, objek formal sendiri itu ada dua hal yang menjadi bahasannya. Jadi kalau tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan bahwa objek formal itu cara ya, kalau tadi ambil contoh manusia, cara memahami manusia, maka cara ini itu juga bisa dibagi dua gitu ya. Ada hal yang sifatnya ada yang sifatnya perspektif ya, ada juga yang detail ya.
Misalnya kalau yang detail itu berbicara manusia, ya, maka bisa dilihat dari apa ya, bagian dari manusia itu yang lebih detail. Misalnya yang fokus pada telinga misalnya, atau mata, atau tangan, dan seterusnya, ya. Itu yang lebih detail, ya, yang lebih apa istilahnya, eh, fokus lah gitu. Kemudian yang kedua adalah perspektif, ya. Nah, perspektif ini adalah misalnya sesuatu yang tidak nampak, ya, yang tidak empirik, ya. Misalnya lagi-lagi saya contohkan, jika manusia, maka objek formalnya adalah apa yang ada di kepala manusia itu. Misalnya ide-ide yang ada di kepalanya, kemudian apa ya, eh, mimpi-mimpi atau harapan-harapan yang ada di kepala si manusia itu merupakan objek formal, ya, yang dari sisi perspektif, gitu ya. Karena ini sesuatu yang eh, tidak nampak lah, gitu ya. Nah, makanya kalau di slide ini kan disebutkan gitu ya, big idea, konseptual, gitu kan, sinopsis. Nah, itu semua hal-hal yang sifatnya perspektif lah, gitu ya. Oke, ini secara umum gitu ya. Nah, lalu berikutnya kita fokus ke ini, ya, filsafat ilmu, ya, karena ini mata kuliah kita, maka kita coba mulai fokus di bagian ini. Nah, eh, filsafat ilmu ini itu mulai merebak pada abad ke-20, kawan-kawan. Lalu peletak dasar dari filsafat ilmu ini adalah Francis Bacon pada abad ke-17, ya. Yaitu secara sejarah singkat lah, ya, dari eh, awal mula lahirnya filsafat ilmu sampai kemudian yang berkembang sampai sekarang. Lalu berikutnya, nah, Francis Bacon ini, ya, itu kemudian mengatakan bahwa knowledge is power, ya, pengetahuan adalah kekuasaan. Dianggap pendobrak utama yang menyadari bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan dapat mengubah dunia melalui penyelidikan ilmiah, ya. Jadi dia mengatakan bahwa knowledge is power, gitu ya. Nah, eh, dengan adanya pengetahuan, ya, maka eh, apa ya, dapat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap wajah dunia, dan juga ya dapat mengubah banyak hal, ya, dari adanya anggapan seperti ini. Nah, melalui apa? Melalui penyelidikan ini. Lalu berikutnya, ini hal-hal yang membuktikan ungkapan tersebut, ya. Jadi pendapat ini merujuk pada penemuan yang pertama mesiu, kompas, mesin cetak, dan lain sebagainya. Ya, kita tahu bahwa apa istilahnya, kalau kita bicara sejarah perkembangan dunia hari ini, maka kita misalnya tidak bisa melepaskan dari perkembangan temuan-temuan, ya. Misalnya penemuan mesin uap, gitu ya, pada masa James Watt, ya. Kemudian era industri, era sampai sekarang itu kan luar biasa, ya. Jadi ada banyak penemuan-penemuan yang itu kemudian merubah wajah dunia secara umum, ya. Nah, pada masa itu temuan-temuan yang membuktikan, ya, bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, kemudian ya, dengan cara melakukan banyak penelitian ilmiah dan seterusnya, maka itu memberikan banyak pengaruh terhadap wajah dunia. Misalnya ini tadi, ya, mesiu, kompas, mesin cetak, dan sebagainya. Lalu berikutnya, tiga pokok yang dikemukakan oleh Francis Bacon dalam metode induksi. Yang pertama adalah
ilmu pengetahuan harus dikendalikan oleh pengamatan netral. Ya, ilmuwan harus mendekati objek penelitiannya tanpa praduga apapun agar terhindar dari bias ilmiah. Ya. Jadi intinya adalah seorang ilmuwan itu harus netral, ya, harus netral melihat sesuatu, ya. Jadi diawali tanpa adanya praduga, gitu ya, tanpa adanya praduga. Lalu kemudian dia tidak hanya menggunakan data yang relevan, ya, tapi juga data-data yang mungkin bertentangan dengan apa yang dia amati, itu juga perlu untuk dilihat. Itu menurut Francis Bacon dengan dalam metode induksi. Kemudian yang kedua, tetap memperhatikan data dan fakta yang bertentangan sekalipun, tidak hanya memperhatikan yang sesuai satu sama lain, termasuk hal yang tak terduga. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi, mengklasifikasi, merumuskan, dan menyimpulkan fakta dan data sesuai dengan kemampuan keilmuan. Ya, jadi setelah melakukan dua tahap sebelumnya, lalu kemudian pada tahap yang ketiga ini si ilmuwan harus mengevaluasi, lalu mengklasifikasi, gitu ya, mengelompokkan, lalu membuat rumusan-rumusan, dan kemudian menyimpulkan, ya, dari yang sudah diamati itu. Berikutnya yang harus dihindari ada beberapa hal. Jadi yang pertama, the idols of the tribe, ya, berhala-berhala atau prasangka-prasangka sebagai akibat dari sifat manusia, umat manusia yang menarik kesimpulan dengan tergesa-gesa tanpa dasar empirik. Ya. Nah, jadi di sini, ya, sederhananya pada poin ini seorang ilmuwan itu tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Dia harus betul-betul melalui tahapan-tahapan yang ilmiah, lalu kemudian secara sistematis, ya, menempuh itu dan tidak boleh tergesa-gesa. Lalu berikutnya the idols of the cave, berhala atau prasangka yang bersifat pribadi, ya, sesuai dengan selera masing-masing. Ini tentu dimanapun, ya, tidak boleh seperti ini, gitu ya. Apalagi kita ini berhubungan dengan banyak orang, ya, maka kita tidak boleh kemudian mengedepankan selera pribadi masing-masing, ya. Apalagi ini kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah, maka ya kita seharusnya tidak boleh, ya, hanya memilah-milah mana fakta-fakta yang kemudian ada, tidak memilah-milah sesuai dengan selera kita, tapi harus disampaikan secara terbuka, secara transparan, seperti itu. Lalu berikutnya the idols of the market, berhala atau prasangka yang cepat dipengaruhi oleh bahasa atau gaya bicara, seperti di pasar, ya. Jadi yang ini juga perlu dihindari, ya, sebab jangan sampai karena misalnya adanya kemampuan retorika tertentu, gitu kan, lalu kemudian mempengaruhi simpulan yang diambil, gitu ya. Jadi jangan sampai dipengaruhi oleh hal-hal yang seperti itu. Mau bagaimanapun bagusnya retorika yang ada, tapi jika itu memang nyata-nyata bertentangan dengan fakta ini, ya, maka itu tidak boleh dipengaruhi, ya, oleh retorika yang saya contohkan tadi. Lalu yang keempat, the idol of the theater, berhala atau prasangka yang dialami para filsuf dan ilmuwan yang menyaksikan panggung sandiwara filsafat sepanjang masa yang mewarnai pandangan dan membentuk pengetahuan seorang. Ini, ya, kurang lebih mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Objek filsafat ini, ya. Jadi ada dua, ya. Karena tadi di penjelasan sebelumnya kita secara umum, ya, disampaikan tentang objek filsafat, maka objek filsafat ilmu juga tidak lepas dari itu. Yang pertama, untuk objek materialnya, yaitu ilmu itu sendiri, ya, pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum, ya. Jadi kalau kita berbicara filsafat ilmu, maka objeknya itu ada dua. Yang pertama objek material. Objek materialnya apa? Ya, ilmu itu sendiri, ya. Nah, kalau tadi sebelumnya saya kasih contoh filsafat secara umum, ya, maka objek materialnya di situ kalau saya kasih contoh manusia. Jadi kalau filsafat ilmu,
objek materialnya adalah ilmu. Lalu objek formalnya hakikat ilmu pengetahuan, problem mendasar ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya. Jadi hal-hal yang berada di sekitar ilmu itu. Ya, dikasih contoh, misalnya untuk objek formal di sini adalah hakikat ilmu pengetahuan, kemudian problem mendasar ilmu pengetahuan, ya, dan mungkin hal-hal lainnya yang terkait. Nah, misalnya cara memperoleh ilmu pengetahuan, gitu kan? Untuk apa ilmu pengetahuan itu dilakukan, gitu ya, misalnya. Kemudian, nah ini untuk landasan pengembangan, ya. Jadi ada 3 hal yang bisa dijadikan sebagai landasan pengembangan filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologis. Itu secara sederhana, ya, dapat diwakili dengan sebuah kata tanya apa, ya. Lalu kemudian basisnya adalah realitas, ya. Jadi kalau kita misalnya bicara filsafat ilmu, maka untuk dari sisi ontologisnya, maka apa saja, ya, yang ada di bahasan tentang filsafat ilmu itu bisa menjadi landasan kita untuk melakukan pengembangan. Lalu berikutnya yang kedua, dengan pendekatan epistemologis, ya. Nah, epistemologis ini jika disederhanakan dalam sebuah kata tanya, maka dia diwakili oleh kata tanya bagaimana, ya. Jadi kemudian ini berbicara tentang metodologi, ya, cara, ya. Jadi bagaimana cara untuk memperoleh ilmu, ya, dan seterusnya. Lalu berikutnya aksiologis, ya. Ini untuk apa, gitu ya, tujuan atau nilai. Jadi 3 hal ini dapat dijadikan sebagai landasan pengembangan, ya, landasan pengembangan filsafat ilmu. Lalu ini pengertian filsafat ilmu, ada beberapa ahli yang saya ambil pendapatnya. Yang pertama Robert Ackerman, ya, dia mengatakan bahwa tinjauan kritis tentang pendapat ilmiah dewasa ini yang dibandingkan dengan pendapat terdahulu yang telah dibuktikan, ya. Itu menurut Ackerman. Kemudian yang kedua, Lewis Whitebeck mengatakan mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan, ya. Ini menurut Lewis. Kemudian ada pakar yang lain memberikan definisi. Cornelius Benjamin, dia mengatakan cabang pengetahuan filsafat yang menelaah secara sistematis mengenai sifat dasar ilmu, metode-metodenya, konsep-konsepnya, pra-anggapan atau asumsi-asumsi, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang pengetahuan intelektual, ya. Itu menurut Benjamin. Kemudian May Broadbeck mengatakan bahwa analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan, ya. Itu beberapa pengertian, ya, filsafat ilmu. Selanjutnya cakupannya ini ada beberapa, ya. Jadi diantaranya komparasi kritis sejarah perkembangan ilmu, ya. Jadi membandingkan secara kritis, dimulai dari sejarah perkembangan ilmu. Nah, nanti ini akan kita bahas pada pertemuan ketiga, ya, tentang sejarah perkembangan ilmu. Lalu berikutnya sifat dasar ilmu pengetahuan, ya. Sifat dasar ilmu pengetahuan, kemudian metode ilmiah, pra-anggapan ilmiah atau asumsi. Lalu berikutnya sikap etis dalam pengembangan, ya. Ini beberapa cakupan, ya, dalam filsafat ilmu. Lalu berikutnya, nah, apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah yang pertama sebagai sarana pengujian dunia ilmiah, ya.
Jadi dalam dalam dunia ilmiah itu kan ada istilah eksperimen gitu ya. Nah, jadi setiap ada hal-hal yang kemudian perlu untuk dikaji lebih mendalam, maka ada langkah-langkah yang dilakukan, diantaranya itu adalah melakukan eksperimen ya, uji coba gitu. Karena kan tentu tidak tidak dapat untuk langsung diterapkan ya, apakah baik itu kepada itu kaitannya dengan makhluk hidup ya, manusia, hewan, atau tumbuhan dan sebagainya ya, eh, atau mungkin yang lain ya. Sehingga ya, dikatakan bahwa tujuan daripada filsafat ilmu ini adalah sebagai sarana pengujian. Yang kedua, usaha untuk merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan ya. Jadi bisa juga bertujuan untuk ya, merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Yang ketiga, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Nah, itu tujuannya. Lalu berikutnya, apa yang implikasinya? Nah, diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang ilmu sosial, ilmu alam, agar memiliki landasan berpijak yang kuat, sehingga antara ilmu dapat saling menyapa untuk memecahkan persoalan kemanusiaan. Dan menyadarkan ilmuwan agar tidak terjebak dalam pola pikir menara gading, hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkan dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Ya. Nah, jadi disebutkan juga bahwa setiap aktivitas kehidupan tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya, jadi selalu ada keterkaitan, gitu ya, selalu ada keterkaitan antara realitas yang ada di masyarakat, gitu kan, lalu kemudian dengan aktivitas kita, gitu ya. Nah, jadi itu implikasi yang akan didapatkan ya dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi mungkin itu dulu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi sedikit gambaran buat teman-teman ya. Dan sebelum saya tutup, saya berpesan bahwa tentu ini masih sangat terbatas ya, masih apa ya, masih kurang lah kalau boleh dikatakan dari apa yang sebetulnya kawan-kawan dapat dapat ketahui, sehingga saya selalu mendorong kawan-kawan untuk tetap ya memperbanyak bacaannya ya, memperluas wawasannya terkait dengan kajian ini, sehingga apa yang kawan-kawan nantinya dapatkan itu bisa maksimal ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jangan jangan pernah merasa puas dengan apa yang kawan-kawan peroleh, selagi itu sesuatu yang positif, yang baik, maka tentu harapannya adalah kawan-kawan tetap termotivasi ya untuk menambah pengetahuannya, menambah wawasannya untuk pengembangan diri kalian semua. Baik, sekian dari saya. Lebih yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.